Hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 20 pertarungan terbaik anime di setiap tahun dari 2000. Di daftar ini kita akan melihat adegan pertarungan anime dari tahun ke tahun, dimulai dari 2000 hingga 2019. Coba kita pikirkan sudah berapa banyak pertarungan anime yang sudah kita lewatkan. Beritahu kami di kolom komentar. Tahun 2000, Big O versus Big Duo. The Big O. Siapa yang siap untuk berantem robot? I'll show you my power. The great power of Big Duo. One of these bigs has got to go. Jauh dari pertarungan mecha yang licin dan lancar, seperti yang ada di Gundam, menonton dua Megadeus saling meninju mungkin terlihat lambat, tapi dampaknya sangat besar. Dengan teror terbang, Big Duo membuat kekacauan di Paradigm City, sekali lagi jatuh ke tangan negosiator paling handal untuk melawan musuh terkuatnya. This ends it once and for all. Sementara Big Duo jelas punya keunggulan, itu nggak terlalu berguna kalau dibandingkan dengan senjata Big O yang sepertinya nggak ada habisnya. Tentu saja ada sedikit kerusakan di sekitarnya, tapi seenggaknya mereka menunjukkan pertunjukan yang luar biasa. Tahun 2001, Baki versus Hanayama, Baki the Grappler. Melihat petarung cupu seperti Baki melawan Yakuza yang paling mematikan mungkin terdengar seperti pertandingan yang sepihak. Tapi seperti semua hal lain dalam seri anime gila ini, aturan emasnya tetap sama. Selama itu bukan Yujiro, ada kemungkinan mereka bisa dikalahkan. A clean hit. Good, Baki. Koro. Terlepas dari ukuran tubuh Hanayama yang besar dan bakat yang absurd untuk merobek daging hanya dengan kekuatan tangan, Baki masih mampu mempertahankan kekuatannya sendiri. Dengan staminanya yang tepat dan tak tergoyahkan, terbukti jadi kunci untuk mengalahkan Hanayama yang begitu besar. I've got him now. Tahun 2002, Luffy versus Crocodile, One Piece. Penjahat manusia pasir ini mungkin secara teknis bukan musuh yang paling kuat yang pernah dihadapi Kapten Luffy dalam masa jabatannya sebagai Raja Bajak Laut yang ia inginkan, tapi salah satu yang paling menyusahkan. Omae, nanka ja. Ore ni wa katene. Luffy membutuhkan lebih dari 3 kesempatan untuk mengalahkan pemimpin Baroque Works yang meninggalkan Luffy dalam keadaan buruk setiap saat. Ore wa omae wa koete ga! Tentu itu hanya membuat Luffy semakin bertekad untuk mengalahkannya, dan dia mengakhirinya dengan menggunakan tinjunya sendiri yang berlumuran darah agar pertahanan logianya Crocodile bisa tembus. Tahun 2003, Rock Lee versus Gaara, Naruto. Mungkin ini adalah momen paling luar biasa yang gak terduga dari Naruto. Pertarungan antara ninja yang lugu melawan pembunuh yang gak berperasaan. Gaara telah diabadikan sebagai salah satu musuh terbaik yang ditawarkan anime Naruto. Dengan taijutsu Extremely yang terbukti terlalu cepat untuk bahkan pertahanannya Gaara yang awalnya dianggap sebagai pembantaian satu sisi telah menjadi cerita yang menarik. Tinju ganas berkat pembukaan The Fourth Gate yang diajari oleh Guy membuat Lee pantas menjadi karakter yang dihormati. Tentu saja konklusi dari pertarungan ini sangat memilukan. Tahun 2004, Ed versus Greed, Full Metal Alchemist. Walaupun ini jelas bukan adaptasi tentang kematian Greed yang terkandung dalam manga aslinya, adegan pertarungan ini mungkin merupakan highlight dari adaptasi pertama The Full Metal Alchemist.
Terlepas dari pergeseran sifatnya ke sisi yang baik, terungkapnya mayat Dante yang diduga telah meninggal segera membuat homunculus itu berselisih dengan Ed, yang menyebabkan adanya pertarungan seru antara Fullmetal dengan perisai terkuat. Walaupun dia mungkin memenangkannya dengan menggunakan pengetahuannya tentang alkemis, kemenangan Ed juga menandai pertama kalinya dia benar-benar membunuh orang lain, menambahkan lapisan kegelapan lainnya ke pertarungan ini yang sebenarnya sudah agak tragis. Damn kid. Tahun 2005, Naruto versus Sasuke. Naruto. Memang sih kita semua tahu betapa mengesankannya pertarungan terakhir antara kedua shinobi ini di akhir Shippuden. Meskipun pertarungan yang kali ini itu nggak terlalu destruktif dibanding yang Shippuden, kita nggak bisa melupakan tentang pertarungan pertama mereka di Valley of the End. Bertekad untuk membawa Sasuke kembali ke desa Konoha, Naruto didorong sejauh ini hingga iblis rubahnya mengamuk, membuat pertarungan mereka berdua jauh lebih seru. Mengingat juga Sasuke yang melepaskan kekuatan penuh dari tanda kutukannya, menyebabkan tabrakan sinematik antara Rasengan dan Chidori. Dan ini adalah pertarungan terbesar yang terjadi dari seri Naruto yang pertama. Ini momen terepiknya sih. Tahun 2006, Luffy versus Blue Eno, One Piece. Ya gimana ya, Luffy emang keren banget dari dulu. Dan sementara kami ingin masukkan pertarungan terakhir dengan Lucci, ini hanya meleset dari sasaran tahunan. Bukan berarti pertarungan dengan Blue Eno di Enies Lobby ini nggak bagus. Menyatakan perang melawan pemerintah dunia, Luffy nggak hanya langsung mengalahkan agen CP9 sombong ini, tapi dia melakukannya dengan menyalakan Gear Second untuk pertama kalinya. Dan membuka pintu air untuk semua jenis teknik berbasis karet baru yang kami yakini membuat Blue Eno belum pulih hingga hari ini. Gomu-Gomu no Bazooka-nya itu mengalahkannya dengan mudah. Tahun 2007, tim Dai Gurren versus Anti-Spiral, Gurren Lagann. Sejauh pertempuran mecha anime, gak ada yang terlihat lebih besar atau lebih spektakuler dari ini. Setelah bergabung kembali dengan Nia, Simon dan seluruh tim Dai Gurren menggunakan kekuatan spiral mereka serta setiap robot raksasa yang mereka miliki. Sehingga mereka bisa menciptakan monster mesin dalam bentuk Tengen Toppa Gurren Lagann, yang kebetulan ukurannya seukuran seluruh galaksi. Dengan kebencian yang dikenal sebagai anti-spiral mencapai ukuran yang sama, alam semesta menjadi panggung untuk pertarungan yang ternyata sangat menakjubkan, seperti galaksi melawan galaksi lainnya. Tahun 2008, Maka versus Krona, Soul Eater. Kadang saat semua harapan hilang, satu-satunya pilihan adalah membiarkan kegilaan mengalir. Gak bisa menahan diri melawan keganasan murni, yaitu pedang iblis Krona Ragnarok. Maka dan Soul gak punya pilihan selain menggunakan darah hitam untuk diri mereka sendiri. Dengan panjang gelombang mereka yang lebih kuat dari sebelumnya, Meister dan duo senjata itu akhirnya mampu menjatuhkan keturunan Medusa. Tapi jangan khawatir, karena semua pertarungan yang mencolok dan kegilaan yang berlebihan ini berakhir manis. Karena Maka melakukan hal yang mustahil dan memisahkan Krona dari isolasi diri, menjadi teman pertama mereka. Tahun 2009, Mustang versus Lost, Full Metal Alchemist Brotherhood. Dengan hanya korek api,
The Flame Alchemist nggak hanya mengakhiri salah satu monster anime yang paling cantik dan berbahaya, tapi Mustang melakukannya dengan cara yang mendekati kesempurnaan animasi. Muncul di detik-detik terakhir untuk menyelamatkan Hawkeye dan Alphonse, kolonel yang dianggap sudah mati itu nggak membuang-buang waktu untuk membakar Homunculus lagi dan juga berulang lagi. Dengan soundtrack keren, cara nyala api ditampilkan dengan indah, tatapan tajam Roy saat dia memanggang las dengan setiap jentikan, itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Tapi kamu nggak bisa berpaling dari itu. Tahun 2010, Ichigo vs Ulquiorra, Bleach. Shinigami Ichigo telah banyak ditusuk orang selama bertahun-tahun, tapi nggak ada yang lebih sakit daripada Edgelord Espada. Dalam upaya menyelamatkan Orihime, Ichigo membuat dirinya bertarung dengan salah satu espada terkuat Hueco Mundo, yang hasilnya berakhir buruk baginya. Pada hitungan, Ulquiorra melepaskan bentuk bangkai dirinya sendiri yang terbukti cukup kuat untuk meledakkan lubang di dirinya. Tentu highlightnya datang dari Ichigo yang hidup kembali, menggunakan kekuatan holo miliknya sendiri. Dia dengan mudah mengalahkan Ulquiorra tanpa belas kasihan. Dan banyak teriak. Tahun 2011, Homura vs Walpurgis Night, Madoka Magica. Pertarungan apokaliptik ini keren banget. Dari adegan sekilas yang terlihat di episode pembuka, dan sepanjang jalan melalui berbagai lompatan waktunya Homura, jelas penyihir khusus ini bukan sesuatu yang bisa kamu kalahkan dengan satu tembakan. Oleh karena itu, kenapa Homura membawa seluruh persenjataan militer dengannya? Peluncur roket, bom, segala jenis amunisi yang bisa didapat gadis penyihir gila itu, dia keluarkan. Semuanya dalam upaya putus asa untuk mengubah masa depan yang menanti mereka. Walaupun usahanya terbukti nggak berguna, pemandangan dia meluncurkan selusin rudal sekaligus bukanlah sesuatu yang mungkin akan kamu lupakan. Tahun 2012, Kiritsugu vs Kirei, Fate Zero. Ini menunjukkan semua servan dan noble fantasi mereka. Para pahlawan kuno dari Fate First nggak ada apa-apanya dibanding dua master ini. Yang pertempurannya telah lama ditunggu, terbukti begitu mendalam dan intens. Bahkan saking intensnya, nontonnya aja susah nafas. Double Axel! Di satu sisi, kamu punya Champion of Justice yang bersenjatakan diri dengan persenjataan anti-sihir, yang akan mengorbankan hal paling berharga baginya untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Di sisi lain, Church punya assassin yang punya fisik dan naluri membunuhnya nggak ada yang menandingi, yang akan membantai semua orang untuk menemukan tujuan hidupnya. Satukan mereka dan apa yang kamu dapatkan? Salah satu pencapaian terbesar Ufotable. Tahun 2013, Eren vs Annie, Attack on Titan. Sementara anime ini akan terus meningkatkan dan menyempurnakan pertarungan Titan kelas berat mereka di masa mendatang, menyaksikan keduanya saling merobek masih menjadi akhir yang bagus untuk season pertama. Setelah identitasnya sebagai Titan wanita diketahui, Annie terus mengamuk, jatuh ke tangan Titan yang dimiliki Survey Corp yang hanya bisa menghentikannya. Menyerah pada Titan di dalamnya, gak lama kemudian Eren mencabik-cabik badan Annie dan memukulinya hingga menjadi bubur raksasa bersama dengan warga yang malang kebetulan terperangkap di sana.
Tahun 2014, Netero vs Meruem, Hunter x Hunter. Melihat seorang kakek-kakek mencoba meremus semut tidak pernah semenyenangkan ini. Dengan kekuatan raja yang terbukti nggak bisa dikalahkan, harapan bagi umat manusia jatuh ke tangan veteran hunter Netero dan kemampuan Nen-nya. Dan ini kemungkinan besar menjadi pertempuran terseru shonen, dengan Meruem terus-menerus menangkis tangan-tangan 100 type Guanyin Bodhisattva Netero yang sepertinya nggak ada habisnya. Seperti permainan catur, ini adalah pertarungan antara dua dewa. Cara Netero menggunakan Zero Hand dan Poor Man's Rose benar-benar tak terlupakan. Dan adegan ini meningkatkan standar pertarungan animasi di mana-mana. Tahun 2015, Saitama vs Boros, One Punch Man. Ternyata saat pahlawan terkuat di dunia menjadi serius, dia mengejutkan semua orang dalam prosesnya. Bahkan setelah melenyapkan ancaman seperti Deep Seeking dan meteor yang datang, hal itu membuat kami nggak siap untuk pertandingan hype-nya melawan tiran galaksi Boros. Meteoric Burst! Meskipun dia ditendang ke bulan dan dibombardir oleh segala macam serangan yang kemungkinan akan melenyapkan pahlawan kelas S lainnya, Saitama terlihat tidak kesakitan sama sekali sebelum memberikan pukulan yang membuat dunia berguncang. Satu-satunya hal yang lebih gila dari kerusakan yang dia timbulkan adalah kekuatannya yang masih dia tahan. Hissatsu Maji Series, Maji Naguri. Tahun 2016, Naruto vs Sasuke, Naruto Shippuden. Ini adalah rematch ulang setelah beberapa tahun dan butuh 11 tahun untuk terjadi lagi. Dengan perang besar shinobi keempat yang berakhir, Sasuke akhirnya membuat niatnya diketahui. Dan terserah pada Naruto untuk mengakhiri pertempuran mereka untuk selamanya. Berlangsung di tempat yang sama dengan pertemuan terakhir mereka, The Valley of the End. Naruto dan Sasuke sama sekali tidak ragu untuk menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Dan begitu keduanya mengeluarkan kekuatan gila mereka, semuanya berpusat pada salah satu pertarungan tinju terbaik dan paling brutal dalam sejarah anime. Naruto! Kami menganggap pertarungan ini sebagai surat terima kasih untuk semua penggemar yang tetap setia menonton Naruto hingga akhir. 2017, Midoriya vs Todoroki, My Hero Academia. Kamu belum lihat perseteruan pahlawan super sampai kamu lihat dua siswa sekolah menengah ini bentrok di turnamen. Keduanya dibebani dengan beban emosional yang begitu besar dan tekad yang gak terhentikan. Sejujurnya, kita nggak tahu sih harus mendukung siapa. Dalam tindakan putus asa untuk membantu Todoroki mengatasi bayang-bayang ayahnya yang kasar, Deku mendorong kekuatannya hingga batasnya, sampai dia akhirnya menerima kedua bagian dari quirk-nya. Pertarungan yang membangun setiap momen, pemenangan One for All membuat api dan badai es secara bersamaan sungguh luar biasa. Diperkuat oleh fakta bahwa kita melihat dua pro masa depan yang perlahan-lahan menjadi milik mereka. 2018, Goku vs Jiren, Dragon Ball Super. Saat yang tepat untuk menjadi penggemar Dragon Ball. Tepat ketika tampaknya turnamen kekuatan gak bisa lebih keren lagi, datanglah Goku untuk menantang rintangan sekali lagi. Hanya kali ini dengan mencapai bentuk yang bahkan membuat para dewa merinding.
Dengan kekuatan Ultra Instinct yang baru ditemukannya, Goku mampu bertahan melawan kekuatan Jiren the Grey yang tampaknya nggak ada habisnya. Tetapi juga memberi para penggemar Z pertempuran yang nostalgia sekaligus menegangkan. Apalagi dengan tag team yang gak terduga dengan Frieza. Pertarungan ini berdiri di antara jajaran pertarungan terbesar Dragon Ball. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Tahun 2019, Asta dan Yuno versus Lake. Black Clover. Seorang pecundang tanpa sihir dengan iblis di dalamnya, keajaiban yang mampu memanfaatkan sihir roh, dan peri yang baru saja berinkarnasi dengan kemampuan pedang yang hebat. Gabungkan semua ini dan apa yang akan kalian dapatkan? Serangan-serangan keren yang bisa menjadi contoh sempurna mengapa seri anime ini memegang posisi terdepan untuk shonen generasi berikutnya. Dengan tubuh setengah terbangun, Lake masih terbukti terlalu berat untuk ditangani sendirian. Saingan paling ikonik Kerajaan Clover melepaskan semua yang mereka miliki, menggabungkan semua bentuk kekuatan mereka untuk memberikan pertunjukan cahaya yang luar biasa dengan semua hiasan animasi yang kalian inginkan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi dari video terbaru kami.